Storia Milanista. Pekan ketujuh berujung duka bagi AC Milan karena pekan ketujuh Serie A berakhir dengan kekalahan buat AC Milan. Pahit, kekalahan 1-2 dari Napoli. AC Milan kalah setelah 22 laga beruntun sebelumnya berstatus tidak terkalahkan di pentas Serie A. Sebuah kekalahan menyakitkan tentunya bagi AC Milan karena sejatinya AC Milan bermain bagus, bermain dominan melawan Napoli. Mari kita bahas, mari kita kupas apa sih yang sebenarnya bikin AC Milan kalah sewaktu lawan Napoli kemarin. Napoli benar-benar membuka mata AC Milan, memberikan kekalahan pertama buat AC Milan musim ini. Ini meneruskan rekor buruk AC Milan ya, lawan Napoli. Tercatat AC Milan sekarang selalu kalah dalam 3 kesempatan terakhir menjamu Napoli di San Siro. Dua pertemuan sebelumnya kita tahu AC Milan selalu kalah 0-1, dan sekarang pekan ketujuh Serie A kemarin AC Milan harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 1-2. Laga yang patut disesali oleh fan Milan, Milanisti di seluruh dunia, termasuk juga sang pelatih AC Milan Stefano Pioli. Sangat kecewa, sangat geram. Sebuah hal yang wajar karena di laga melawan Napoli kemarin AC Milan sebenarnya bermain sangat-sangat dominan. Tercatat ada hujan 22 tembakan menuju ke arah gawang Napoli. AC Milan membuat 22 peluang tapi hanya satu yang menembus gawang Napoli ya. AC Milan tampil dominan, penguasaan bola unggul, seperti sudah unggul segalanya. Tapi seperti kata Pioli di akhir pertandingan di konferensi pers, Stefano Pioli bilang satu hal yang kurang dari AC Milan saat melawan Napoli kemarin adalah gol. Lawan punya gol yang lebih banyak. Napoli yang sebenarnya membuat peluangnya lebih sedikit justru mampu bikin gol lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Mari kita kupas satu persatu laga AC Milan versus Napoli kemarin. AC Milan bermain bagus, tidak ada yang salah dengan intensitas mereka, dengan pressing yang mereka terapkan. Bahkan Napoli dibuat, boleh dibilang kocar-kacir di kedua babak dengan pressing yang diterapkan AC Milan. Sebuah prestasi yang bagus karena kita tahu Napoli sangat jago dalam mengalirkan bola. Napoli ini tim yang dominan, sangat piawai memainkan bola, tapi AC Milan bisa merusak jalur opera Napoli dan bermain lebih dominan dan menciptakan banyak peluang. Tapi itu ternyata tidak cukup karena tidak diikuti dengan kemampuan penyelesaian yang baik. 22 peluang dengan 2 tembakan yang membentur mistar gawang, sangat disayangkan, dan ini sebuah catatan yang tidak diinginkan oleh fan Milan dan juga tentu Stefano Pioli. Milan pun akhirnya harus melihat rekor hebat mereka sebelumnya. Sebelum melawan Napoli kita tahu AC Milan 22 laga tanpa terkalahkan. Rekor itu dimulai dari 17 Januari 2022 waktu mereka kalah dari Spezia. Waktu itu keputusan kontroversial wasit yang menganulir gol Junior Mesias menyebabkan AC Milan kalah 1-2. Setelah itu Milan tidak pernah kalah hingga akhirnya merebut Scudetto musim lalu, dan performa AC Milan berlanjut, performa bagus AC Milan berlanjut sampai ke awal musim ini hingga akhirnya mereka harus terpeleset lagi saat melawan Napoli. Itu karena salah satu tadi adalah penyelesaian akhir yang kurang bagus. Kita tahu AC Milan datang ke laga Napoli dengan krisis lini depan, krisis penyerang ujung tombak ya terutama. Praktis Olivier Giroud tidak memiliki cadangan. Ante Rebic cedera, Divock Origi juga cedera, Zlatan Ibrahimovic juga meringkuk di ruang terapi. Jadi Olivier Giroud yang sudah 35 tahun di laga lawan Napoli tercatat adalah kesempatan bermain sebagai starter ketujuh secara beruntun ya. Walaupun Giroud boleh dibilang deliver di laga melawan Napoli, dia cetak gol yang menyamakan kedudukan, sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tapi akan lebih baik jika akhirnya Milan punya penyerang yang bisa melapis Giroud ketika banyak peluang yang terlewat, ketika melihat banyak peluang yang terbuang. Pioli bisa melihat ke bangku cadangan dan memiliki alternatif yang berbeda. Alangkah lebih baiknya. Karena itu satu PR yang harus diselesaikan oleh AC Milan adalah memiliki deputi atau
atau bahkan menambah penyerang baru ya di bursa transfer Januari mendatang. Saya rasa ini perlu jika nanti kondisi fisik anti rabies ataupun Livac Origi tidak membaik di Januari dan badai cedera terus berdatangan. Alangkah baiknya kalau ada alternatif sehingga beban untuk jadi penyelesai tidak harus selalu diemban oleh Olivier Giroud seorang diri. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, Napoli membuka mata Milan akan pentingnya ini pertahanan. Kita tahu Milan musim ini menunjukkan kerentanan dalam bertahan ya. Tercatat dalam 5 pertandingan terakhir AC Milan 7 kali bobol. Sebuah statistik yang tentu saja kurang bagus buat tim yang musim lalu berlabel sebagai pemilik lini defensif terbaik di Italia, 31 kali bobol dalam 38 laga Serie A musim lalu. Sebuah statistik yang tidak baik. 7 kali bobol dalam 5 pertandingan. Musim ini AC Milan baru 2 kali meraih clean sheet. Pertama waktu menang 2-0 lawan Bologna, dan kedua waktu mereka ditahan imbang 0-0 Sassuolo. Setelah itu Milan selalu kebobolan ya. Dan di laga lawan Napoli kemarin mereka bobol lagi, dan gol kedua terutama itu boleh dibilang gol yang out of nowhere, karena waktu itu Milan sedang gencar-gencarnya menyerang Napoli, tiba-tiba sebuah crossing bagus dari Mario Rui disambar oleh Giovanni Simeone dan menjadi gol. Itu ternyata krusial, satu peluang Napoli ketika Milan sedang mendapatkan momentum, dan itu ternyata menjadi pembeda yang serius di akhir laga, menghentikan laju kemenangan AC Milan. PR besar juga bagi AC Milan untuk memperkuat pertahanan mereka, untuk mengembalikan soliditas pertahanan mereka, karena musim lalu kunci AC Milan meraih Scudetto tentu saja adalah pertahanan yang bagus. Di periode akhir musim lalu kita tahu AC Milan banyak sekali meraih clean sheet ya dalam perjalanan menuju Scudetto di akhir musim 2021-2022. Dan yang terakhir, problem yang begitu kentara di laga melawan Napoli adalah belum padunya rekrutan baru AC Milan musim ini. Kita tahu penalti dari Napoli, penalti yang dieksekusi oleh Matteo Politano yang membuat mereka unggul, berasal dari sebuah pelanggaran di kotak penalti. Kvicha Kvaratskhelia, andalan baru Napoli, dilanggar oleh bek kanan AC Milan Sergino Dest. Sergino Dest ini masuk begitu babak kedua karena Davide Calabria di babak pertama yang sudah menerima kartu kuning mengalami masalah otot sehingga memaksa Stefano Pioli untuk melakukan pergantian pemain. Dan Sergino Dest ini ternyata belum terlalu panas ya, dan ternyata adaptasi dia dengan sepak bola Italia belum terlalu paripurna. Jadi sangat bisa dipahami jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apalagi lawannya ini Kvicha Kvaratskhelia ini lagi sedang panas-panasnya juga. Dan akhirnya dia melanggar di kotak penalti, berbuah penalti untuk Napoli. Ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa salah satu rekrutan Milan belum terlalu menyatu dengan tim musim ini. Aster Frank, Malik Thiaw belum banyak diberikan kesempatan tampil, masih hanya menghiasi bangku cadangan. Yacine Adli juga sangat terbatas penampilannya musim ini. Dan satu lagi, Charles de Ketelaere sering dimainkan oleh Pioli, tapi sekali lagi juga belum terlalu bersinar ya. Dia baru mencetak 1 assist untuk Rafael Leao waktu melawan Bologna. Dan Pioli sendiri bilang bahwa CDK ini, Charles de Ketelaere ini, yang kurang dari dirinya adalah gol. Pioli memuji performa Charles de Ketelaere. Sebenarnya dia udah menunjukkan potensinya ya di laga melawan Napoli. Pioli bilang bahwa ini adalah laga terbaik CDK selama dia berkostum AC Milan. Memang tidak salah, karena di laga lawan Napoli dia menunjukkan intensitas yang luar biasa dalam permainannya. Pergantian operan CDK dengan Brahim Diaz di babak kedua mengawali proses. Setelah itu Theo Hernandez kasih umpan ke Giroud dan menjadi gol penyama kedudukan ketika melawan Napoli. Jadi sebenarnya ada impresi bahwa CDK ini pemain yang potensial. Tapi sekali lagi Pioli menanti gol dari seorang CDK. Milanisti tentu berharap rekrutan baru ini bisa memberikan kontribusi yang lebih daripada sebelumnya ya. Terutama CDK ini karena dia sebagai pembelian termahal AC Milan musim ini tentu sangat dinanti. Asis-asisnya seperti ketika melawan Bologna
Dan sebenarnya dia sudah mencetak gol waktu melawan Sampdoria, tapi sayang sekali waktu itu golnya dianulir karena offside ya. Jadi kita menantikan tentunya gol dari CDK untuk mengangkat rasa percaya dirinya, memacu dirinya untuk bermain lebih bagus lagi buat AC Milan di musim ini. Dan sebenarnya kekalahan dari Napoli ini tidak semestinya diikuti dengan kepala tertunduk oleh AC Milan, karena seperti kata Pioli sendiri, AC Milan bermain bagus, bermain dominan, dan satu yang kurang hanya gol. Pioli bilang, jika tim bermain sebagus ini, maka tim seharusnya tidak boleh kalah. Itu yang harus dicamkan oleh AC Milan. Dengan permainan sebagus itu, AC Milan tidak sepantasnya mengakhiri laga dengan kekalahan. Dan itu yang poin yang patut digarisbawahi oleh AC Milan, agar tidak menyikapi kekalahan ini dengan kepala tertunduk. Seperti kita tahu, belajar dari musim lalu, kekalahan bagus buat AC Milan. Kekalahan bisa menjadi pelajaran yang baik buat AC Milan. Karena 17 Januari 2022, AC Milan kalah menyakitkan. Waktu itu persaingan Scudetto sedang sengit, tapi AC Milan tiba-tiba kalah 1-2 dari Spezia dengan keputusan wasit yang kontroversial dan sangat bisa dipertanyakan waktu itu. Tapi AC Milan bangkit, menunjukkan mentalitas yang kuat, hingga akhirnya mereka bangkit dan bermain bagus dan tak terkalahkan sampai meraih gelar juara Liga Italia 2001-2022. Jadi kekalahan dari Napoli ini membuka mata tentang kelemahan-kelemahan AC Milan, tapi juga bisa dijadikan AC Milan sebagai pelecut untuk bermain lebih bagus lagi, karena musim masih sangat panjang. Kekalahan ini menurut saya datang di saat yang tepat, saat yang bagus, karena masih di awal musim. Milan masih punya banyak waktu buat berbenah dan belajar dari musim lalu. Kekalahan bisa membentuk AC Milan menjadi tim yang lebih baik. Storia Milanista.